Assalamualaikum pelajar cerdas. Ketemu lagi di channel Ibu Orin OTW. Hari ini kita akan belajar kondisi geografis wilayah Asia Tenggara. Tahukah kamu bagaimana kondisi geografis di wilayah Asia Tenggara? Apakah kalian masih ingat negara apa saja yang tergabung di kawasan Asia Tenggara? Kawasan Asia Tenggara terdiri dari negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang berada di benua Asia. Asia Tenggara memiliki luas wilayah daratan sekitar 4.817.000 km persegi, sedangkan perairan Laut Asia Tenggara sekitar 5.060.100 km persegi. Negara terbesar di kawasan Asia Tenggara adalah Indonesia, sedangkan negara terkecil di kawasan Asia Tenggara adalah Singapura. Kondisi geografis wilayah Asia Tenggara dapat mempengaruhi beberapa hal, misalnya kondisi penduduk, mata pencaharian penduduk, dan iklim. Berikut ini, mari kita simak penjelasannya. Kondisi wilayah kawasan Asia Tenggara. 1. Letak astronomis. Secara astronomis, Asia Tenggara berada di antara 28 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 93 bujur timur sampai 141 bujur timur. Berdasarkan letak astronomis tersebut, maka kawasan Asia Tenggara secara geografis berbatasan dengan daerah berikut. Bagian utara berbatasan dengan India, Laut Cina Selatan, dan Taiwan. Bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Bagian selatan berbatasan dengan Australia dan Samudra Hindia. Bagian barat berbatasan dengan Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Samudra Hindia. Letak geografis. Berdasarkan letak geografis, Asia Tenggara berada di antara dua benua, yaitu benua Asia di utara dan benua Australia di selatan, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia di barat dan Samudra Pasifik di timur. Dampak dari letak geografis ini adalah memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Serta dipengaruhi sirkulasi angin muson barat dan timur. Angin muson barat yang bertiup pada bulan Oktober sampai bulan April. Angin muson barat bersifat basah dan banyak menghasilkan hujan. Sedangkan angin muson timur merupakan angin yang bertiup mulai dari bulan April sampai bulan Oktober. Angin tersebut bersifat kering karena membawa massa udara kering. Dampaknya terjadi pada musim kemarau. Terjadinya badai siklon. Vietnam dan Filipina merupakan negara yang rawan terkena badai siklon di Asia Tenggara. 3. Kondisi iklim. Sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara beriklim tropis karena dilalui oleh garis khatulistiwa. Ciri iklim tropis memiliki suhu rata-rata 24-28 derajat Celcius. Jenis hutan di Asia Tenggara didominasi hutan tropis, sisanya sabana dan hutan musim. Beberapa iklim fisik di kawasan Asia Tenggara adalah sebagai berikut. Iklim laut yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin laut. Hal ini terjadi karena wilayah Asia Tenggara dikelilingi laut yang luas. Iklim gunung, iklim yang dipengaruhi oleh adanya gunung-gunung tinggi. Iklim dataran rendah, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh adanya dataran rendah yang tersebar di kawasan Asia Tenggara. 4. Letak geologis. Menurut letak geologinya, Asia Tenggara merupakan kawasan yang dilalui dua jalur pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Dampaknya adalah munculnya pegunungan api di sepanjang batas subduksi di selatan dan di utara. 5.
Kondisi penduduk. Populasi jumlah penduduk di kawasan Asia Tenggara saat ini diperkirakan lebih dari 615 juta jiwa. Indonesia merupakan jumlah populasi terbanyak di kawasan Asia Tenggara, dan sedangkan Brunei Darussalam memiliki jumlah populasi paling sedikit di kawasan Asia Tenggara. 6. Mata pencaharian. Mata pencaharian penduduk di kawasan Asia Tenggara adalah pertanian. Pertanian merupakan mata pencaharian yang paling banyak terdapat di kawasan Asia Tenggara. Hasil pertanian berupa padi, jagung, buah-buahan, teh, dan lainnya. Pertambangan, pariwisata, industri dan pariwisata juga menjadi sektor yang berkembang pesat di kawasan Asia Tenggara. Perdagangan dan perindustrian. 7. Sumber daya alam di kawasan Asia Tenggara. Sumber daya tanah di kawasan Asia Tenggara didominasi oleh tanah vulkanik dan tanah aluvial atau endapan. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki sumber daya tambang kecuali hanya Singapura yang sedikit memiliki hasil tambang. Nah, sekarang Anda Ibu sudah mengerti ya bagaimana kondisi geografis wilayah di Asia Tenggara. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga video yang Ibu sampaikan ini bermanfaat buat pelajar cerdas semua ya. Sampai jumpa di materi Ibu yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.